Indonesia punya banyak keunikan, mulai dari bahasa, budaya, dan kebiasaan warga negaranya. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia ternyata terlihat unik di mata bule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Radli Studio. Hari ini saya ingin membawa Anda satu video berkaitan dengan negara Konoha, guys. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai negara Konoha? Dan hari ini saya ingin membahas satu video yang berjudul luar biasa keren. Cuma ada di negara Konoha, bule auto plongga-plonggo nemu cara ginian di Indonesia. Wow, apakah maksud auto plongga-plonggo, guys? Mungkin kita boleh bahas dalam video ini, guys. Tanpa basa-basi, ayo kita simak cuplikan video ini. Radli Studio. Dikenal sebagai negara eksotis dengan ribuan pulau dan pantai yang indah, Indonesia menjadi destinasi wisata yang diincar turis mancanegara. Selain panorama alam yang luar biasa, keren, Indonesia punya banyak keunikan, mulai dari bahasa, budaya, dan kebiasaan warga negaranya. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia ternyata terlihat unik di mata bule. Berikut kita kupas satu persatu. Tune comes on, hands have to be displayed off to the side, and we're going elimination. Bepergian bawa kardus. Di luar negeri, umumnya orang-orang bepergian membawa tas atau koper untuk membawa barang-barang. Sedangkan di Indonesia, bepergian dengan membawa barang dalam kardus adalah pemandangan yang sangat biasa. Apalagi pas mudik lebaran di terminal bus stasiun kereta api. Ketika menunggu klaim bagasi di bandara, bule langsung bisa menebak jika ada kardus tandanya barang itu milik keluarga plus 62. Oke, ya. Duduk miring saat membonceng motor. Cara ini mungkin bukan hanya ada di Indonesia saja, tapi beberapa negara Asia juga punya kebiasaan yang sama. Di Eropa atau Amerika, hampir tidak ada orang yang membonceng motor dengan cara seperti ini. Itulah sebabnya hal ini sering membuat wisatawan keheranan. Makan ceker ayam. Di negara barat, ceker dan kepala ayam umumnya tidak dikonsumsi. Namun di Indonesia, ceker ayam menjadi makanan favorit. Bahkan sekarang banyak diolah menjadi kuliner kekinian. Di negara barat hampir mustahil rasanya menemukan makanan yang menggunakan ceker atau kepala ayam. Umumnya orang luar negeri hanya mengonsumsi bagian tubuh ayam, lalu ceker atau kepalanya dijadikan pakan ternak atau dibuat. Pakai jaket siang bolong. Orang luar negeri khususnya dari Eropa pasti akan keheranan melihat kebiasaan orang Indonesia yang satu ini. Bukankah hal ini malah membuat semakin terasa panas? Mereka juga dibuat heran kenapa orang Indonesia sangat takut kulitnya terkena paparan sinar matahari. Nanti tambah hitamnya. Membungkus minuman dengan plastik. Menurut turis asing, minum minuman dari plastik adalah hal yang paling aneh. Mereka biasanya menggunakan botol, gelas cup, atau tumbler untuk membungkus makanan yang dibeli. Terima kasih. Too much ice. Okay. Tisu toilet untuk tisu makan. Banyak warung makan di Indonesia yang meletakkan tisu gulung di atas meja makan. Wisatawan asing yang melihat hal ini pun dibuat geli dan merasa aneh. Mereka sangat tidak terbiasa karena tisu gulung biasanya disediakan di dalam toilet. Sedangkan di Indonesia, mereka harus memakainya untuk membersihkan mulut atau tangan setelah makan. Tidur pakai guling. Kira-kira kamu sadar nggak kalau hotel di Indonesia itu jarang menyediakan guling, bahkan mungkin seperti tidak ada.
Khususnya di hotel yang berkelas atau yang berbintang, bantal betul, guling guys. hotel akan sangat sulit ditemukan. Guling bagi masyarakat Indonesia diibaratkan sebagai teman tidur yang wajib ada di kasur. Karena itu, banyak orang dari negara luar memandang aneh kebiasaan warga plus 62. Padahal tidur dengan memeluk guling memiliki manfaat untuk tubuh. Belum kenyang kalau tidak makan nasi. Bule yang berkunjung ke Indonesia akan dibuat heran saat melihat setiap warung makan menjual nasi. Bahkan ada warung yang menyediakan gratis tambah nasi sepuasnya. Sedangkan di beberapa negara Eropa, nasi harganya cukup mahal dan porsinya harus ditimbang sebelum disajikan. Iya, Ada yang betul, piring guys. besar kan? Ada piring besar. Di mana? Ada piring ini. Iya, karena satu. Karena oh iya besar. Karena aku mau satu, oke. Kerokan. Satu lagi kebiasaan unik orang Indonesia yang sering bikin heran adalah kerokan. Tradisi mengerik bagian punggung dengan minyak dan menggunakan logam ini memang dianggap aneh dalam dunia medis. Sejauh ini belum ada penelitian ilmiah soal kerokan. Makan bersama-sama. Kebanyakan orang Iya, Indonesia ini suka biasa, makan guys, makan bersama-sama, bersama-sama. baik itu dilakukan dengan teman ataupun dengan keluarga. Kegiatan ini biasa dilakukan pada acara tertentu seperti Lebaran atau menjelang puasa Ramadan. Berbagai macam menu pilihan pun dihidangkan. Terkadang ada tradisi di mana yang makan bersama-sama di atas satu daun pisang yang sangat panjang dari ujung ke ujung. Di atas daun itu diisi nasi liwet, ikan atau ayam yang telah dimasak, dan berbagai makanan lainnya. Makan bersama-sama seperti ini menambah kedekatan dengan teman atau keluarga loh. Selain itu juga bisa menambah kelezatan dari masakannya karena adanya rasa kedekatan. Ya, betul guys. Di Malaysia pun ada begini guys. Suka bantu orang. Meski termasuk dalam budaya dan kebiasaan yang baik, namun siapa sangka jika sikap orang Indonesia yang suka membantu orang lain justru dinilai aneh oleh bule. Hal ini lantaran mereka memiliki gaya hidup independen dan juga cuek. Jadi mereka merasa aneh dengan sikap orang Indonesia yang suka membantu. Itulah kebiasaan unik orang Indonesia yang dinilai aneh di mata bule. Barangkali ada penambahan lagi, ditunggu loh komentarnya. Oke guys. Okay, that's it for this one. Sumbai Jumba Lucky! Demikianlah sedikit sebanyak perkara yang pelik tapi benar berlaku di Indonesia guys. Itulah budaya Indonesia. Dan inilah juga kelainan yang ada di Indonesia yang menjadi daya tarikan kepada turis asing lebih suka, lebih nyaman berada di Indonesia guys. Kalau kita melihat dalam video ini, sebagai contoh dari segi kuliner. Kalau di luar ataupun di tempat negara maju, nasi merupakan yang paling mahal harganya guys. Tapi di Indonesia lepas sudah makan ada tambah gratis guys. Bermakna dari segi perniagaan, orang Indonesia tidak mau berkira guys. Yang penting customernya, pelanggannya kenyang, puas hati dengan layanan yang diberikan guys. Ini menjadi satu penyebab pada kenapa orang asing semakin lama semakin suka di Indonesia guys. Bukan hanya disebabkan kos yang murah, tapi banyak faktor lain yang menyebabkan turis asing betah tinggal di Indonesia. Antaranya keramahan warga. Yang kedua berkaitan dengan culture yang berbagai variasi di Indonesia. Di samping kos yang murah itu adalah ekstranya yang menjadi punca utama kenapa mereka betah tinggal di Indonesia guys. Selain daripada itu, dasar pemimpin pemerintahan Indonesia yang bersikap terbuka. Dari segi sistem ekonomi dia non-blok. Dia tidak pro kepada mana-mana negara. Dia harus berdiri di atas kehidupan sendiri. Yang penting berjuang atas kapasiti menang-menang dan memperjuangkan hak Indonesia guys. Ini menjadi penyebab kepada Indonesia begitu disenangi oleh turis asing dan
dan mereka semakin lama semakin nyaman di Indonesia guys. Pada mereka satu kelainan ataupun mereka rasa pelik ataupun rasa aneh ya dengan warga Indonesia yang suka banget membantu orang, tapi itulah budaya Indonesia. Anda berada dalam kesusahan ataupun Anda perlu pertolongan, Anda tidak perlu tolong help me, tidak perlu berkata demikian, secara otomatis orang Indonesia pasti akan memberikan pertolongan guys. Itulah yang berlaku di Indonesia. Saya sendiri pernah mengalaminya guys. Waktu saya berada di Indonesia, saya ingin ke satu tempat sebab saya ingin menikmati keadaan Bandar Jakarta. Jadi saya mau ke tempat yang dikatakan sebagai SCBD, tapi saya tidak tahu di mananya. Dan ada warga Indonesia yang menunjukkan jalan bukan dengan menaiki Gojek, bajai, menaiki taksi, tapi saya kata ingin jalan kaki, maka dia sanggup berjalan selama sejam sampai ke tempat berkenaan guys. Satu perkara yang menurut saya sungguh luar biasa. Itulah budaya Indonesia, suka membantu, suka menolong guys, tanpa meminta apa-apa guys. Malahan mereka lagi yang memberikan. Contohnya katanya pengrajin tidak mau minum, seolah-olah saya jadi segan guys. Saya yang minta tolong sampai ke sana, dia lagi yang ingin bagi saya minum guys. Satu perkara yang pada saya sangat unik dengan warga Indonesia guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Raja Setia. Sekiranya Anda mempunyai pandangan terkait dengan cuplikan video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.